Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Selalu terus dijaga kesehatannya, apalagi di masa pandemi ini. Harus sering-sering mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan sering-sering menjaga kebersihan. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga masih bisa mengikuti pembelajaran, masih bisa menuntut ilmu meskipun secara daring. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimohon untuk ketua kelas untuk dipimpin ya, Mas Ilham. Silahkan. Nah, doa selesai. Kemudian hari ini siapa ya yang nggak masuk atau yang izin? Mungkin ada dari kalian? Oh, nggak ada. Ya udah, alhamdulillah semua masuk semua ya. Dan semangat terus untuk belajar. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak pembelajaran kemarin itu membahas mengenai apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh ya, Mbak Levi, ayo. Apa Mbak? Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran kemarin itu kita membahas tentang pengertian najis dan juga hadas serta alat-alat untuk bersuci. Nah, siapa sih yang bisa menyebutkan apa sih alat-alat bersuci itu? Apa saja? Batu. Nah, kemudian apa sih? Siapa sih yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari najis? Oh iya, Mbak Ilma, silahkan. Betul sekali. Nah, kemudian apa sih pengertian dari hadas itu? Oh iya, Mas Roni, silahkan. Nah, betul sekali. Jadi berbeda ya antara najis dan juga hadas itu. Jika hadas itu keadaan seorang muslim yang mana itu keadaan tidak bersuci, maka itu bisa menjadi batalnya sholat, batalnya ibadah. Tapi bukan ibadah puasa loh ya, itu ibadah sholat. Seperti halnya apa hadas itu? Ya, betul sekali. Hadas itu seperti halnya kita buang air besar, buang air kecil. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kemudian bersentuhan dengan bukan muhrimnya, itu bersentuhan kulit dengan bukan muhrimnya, itu juga termasuk dari hadas. Kalau najis adalah segala sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Nah, seperti halnya ketika kita sholat terus ada darah yang keluar ataupun ada darah di tempat sholat kita, nah itu termasuk najis. Jadi darah itu termasuk najis. Begitu ya. Paham kan? Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini yang mana bertemakan tentang cara mencucikan najis dan juga mencucikan dari hadas. Dan ada berapa sih air-air yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, sekarang kita akan membahas dulu mengenai macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama, air hujan pastinya ya. Kemudian air laut, karena apa? Karena jumlahnya tak terkira. Kemudian air sumur, kemudian air sungai, kemudian air dari sumber mata air. Jadi kayak air di air terjun, kayak air yang bersumber alami gitu loh. Terus air salju dan juga air embun. Jadi ada 7. Nah, sekarang ayo kita ulangi ya, diulangi lagi macam-macam air tersebut. Yang pertama ada air sumur, air laut, air hujan, air dari sumber mata air, air sungai, air salju dan juga air embun ya.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Jadi, najis itu kan ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah, kemudian najis mutawasitoh, kemudian najis mughalladoh. Jadi, najis mukhafafah itu termasuk najis yang ringan, seperti halnya air kencingnya anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan makanan pokoknya masih air susu ibu. Nah, itu bagaimana sih cara membersihkannya? Cara mensucikannya yaitu dengan cara cukup memercikkan air seperti gini, cik gitu, di tempat yang terkena najis. Nah, berbeda lagi dengan kencingnya anak perempuan yang usianya seperti sama anak laki-laki tersebut. Itu mengalirkan air ke tempatnya najis. Jadi airnya itu harus dialirkan kalau mau mencucikannya. Jadi cara mensucikannya, air kencing anak perempuan yang usianya di bawah 2 tahun dan makanan pokoknya masih air susu ibu, itu sama dengan cara membersihkannya pipis atau air kencingnya orang dewasa. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan juga najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat wujud bendanya. Wujud yang terkena najisnya itu tidak terlihat. Nah, contohnya seperti bekas air kencing anak yang sudah kering. Nah, bagaimana sih cara mensucikannya? Itu cukup dengan mengalirkan air di tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat wujudnya, seperti halnya kotoran cicak atau kotoran ayam. Nah, cara menghilangkannya atau cara mencucikannya yaitu cukup diambil dulu kotoran dan juga diambil dulu zatnya, terus rasanya, baunya itu sampai hilang. Kemudian baru disiram oleh air yang mengalir. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladoh, termasuk dari najis yang berat. Nah, contohnya seperti anjing dan juga babi. Jadi sesuatu yang terkena anjing dan juga babi atau anak dari keduanya itu dihukumi najis mughalladoh. Cara mencucikannya yaitu dengan cara menghilangkan wujud najisnya terlebih dahulu, kemudian baru membasuhnya atau membilasnya dengan 7 kali. Nah, yang terakhir itu dengan menggunakan debu. Nah, sekarang ibu tanya, siapa di antara dari kalian semua ini yang masih mengingat berapa sih macam-macam air yang dapat digunakan untuk mensucikan dari hadas ataupun najis? Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, Mbak Loli. Ya, bagus sekali. Ada 7 air. Nah, kemudian apa sih hadas itu? Ya, bagus sekali. Nah, jadi hadas itu bagaimana sih cara mensucikannya dan ada berapa? Nah, pinter sekali. Nah, kemudian yang terakhir ibu tunjuk ya. Kelihatannya kok Mas Ferry kok ngantuk? Ayo Mas Ferry, ada berapa najis itu dan bagaimana cara mensucikannya? Ya, pinter sekali. Nah, mungkin dari semua teman-teman ini sudah paham ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Belajar selalu, meskipun di masa pandemi ini kita nggak bisa senang-senang di sekolah, nggak bisa berangkat bareng, nggak bisa ketemu sama ibu guru, nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Tapi jangan patah semangat ya. Semoga nantinya ilmu yang ibu berikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat berkah. Mungkin sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, ayo hendaknya dibimbing berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Ilham, silahkan. Nah,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.